Bagaimana menyelesaikan kemiskinan yang tidak pernah selesai? Satu daerah desa dengan penduduk misalnya 3.000 jiwa, dengan rumah 1.000 rumah, dengan orang miskin 700. Ini bisa kelar dalam setahun. Caranya bagaimana? Caranya, satu, bagi seluruh birokrasi untuk membela satu rumah. Angka kredit kenaikan pangkatnya dan golongannya berdasarkan kemampuan dia membina rumah itu. Yang kedua, dana CSR berbagai kepentingan industri, dan termasuk Jawa Barat punya BJB, CSR-nya gede banget, arahkan dari mulai bangun rumahnya, sanitasi lingkungannya, pendidikan keluarganya. Yang ketiga, dorong seluruh aspirasi Dewan, terutama Partai Gerindra, tidak boleh bergeser dari masalah kemiskinan. Ingat, ketika saya mimpin, tak ada toleransi bagi pejabat untuk jalan-jalan ke luar negeri. Semuanya di dalam negeri. Untuk apa? Agar uang malu kita sebagai pemimpin, pajak rakyat dibayarkan oleh kita, uangnya dibelanjakan di Eropa. Pajak rakyat dibayarkan oleh kita, uangnya dibelanjakan di Singapura. Padahal warung Ma Ici, Ma Eroh, Ma Anah, Ma Minah tidak pernah ada yang menjajani oleh kita. Semuanya harus terintegrasi di wilayah Jawa Barat. Kalau kita mencintai Jawa Barat, jangan pernah pergi dari wilayah Jawa Barat. Belanjanya di Jawa Barat, makannya di Jawa Barat, minumnya di Jawa Barat, beger nage kudu di Jawa Barat. Tepuk tangan semuanya. Well, ini cara. Karena saya dulu pernah melakukan itu ketika jadi bupati. Saya konsisten tidak pernah pergi keluar kota. Saya konsisten di desa dalam setiap hari. Saya tidak pernah bergeser kemanapun. Kenapa? Karena kehadiran pemimpin harus ada di tengah-tengah masyarakatnya. Hadirnya bukan ketika mau punya keinginan, ingin menjabat. Tapi hadirnya harus dalam setiap waktu. Kalau sudah setiap waktu, yakin. Publik hari ini yang mengenal media sosial, yang sudah cerdas, itu sudah bisa baca gestur. Betul kata Pak Iwan. Sudah bisa baca gestur. Mana nu gestur pura-puranya mana nu gestur pura-pura bogoh, mana nu gestur pura-pura cinta. Gestur sejati sudah bisa dibaca dalam media sosial hari ini. Saya meyakini dengan menggunakan hati dan cinta, kita bisa melakukan perubahan bagi lingkungan masyarakat. Saya meyakini dengan spirit Gerindra seorang kesatria, Jawa Barat akan tumbuh menjadi provinsi yang istimewa. Gunakan kekuasaan kita untuk rakyat di sekitar kita. Pak Prabowo mencintai rakyat, kita harus mencintai rakyat dalam setiap waktu. Tidak boleh tiada hari tanpa memeluk orang-orang miskin. Pola campaign saya berbeda dengan yang lain. Saya tidak menggunakan campaign dengan menggunakan mobil terlalu banyak. Membuat perencanaan, memberitahukan, itu tidak saya lakukan. Kenapa? Saya khawatir ketika campaign kita, mobil yang nganternya 20 di jalan bikin macet. Terus pakai koridor, orang terganggu. Kemudian lihat branding kita, ngomongnya begini, can-can acan jadi-jadi, siang eskuas gitu ke aing. Hati-hati. Jangan-jangan kalau terlalu banyak nanti mampir ke warung lupa bayar, itu sering kejadian. Poho mayar, pas sedek-sedek, itu cenah nu mayar, iya nu mayar, pas pulang tidak dibayar. Campaign yang saya lakukan, saya lebih berangkat sendiri, cukup bawa 3 orang kameramen, saya pergi keliling kemanapun. Dan konten itu dilihat oleh publik bukan konten kampanye pemahamannya, tapi ini tulus dari hati. Dan tidak boleh sekali-kali, kamu ibu pilih saya, nggak usah. Kenapa? Karena pedagang yang baik tidak pernah menawarkan dirinya, dia akan ditawarkan oleh orang lain. Ini campaign yang saya lakukan. Dan yang paling utama juga, saya juga khawatir kalau antriannya ke timnya terlalu banyak, nanti yang dikunjungi jauh lebih sedikit dengan yang mengunjungi. Yang dikunjunginya cuma 20, yang antrinya 500. Ini yang dilakukan. Lakukan itu dengan baik dan dengan hati, insya Allah rakyat tidak akan pernah jauh dari diri kita, rakyat tidak akan pernah jauh dari mata kita, karena rakyat ada di hati kita. Semoga apa yang menjadi harapan kita terwujud, dan semoga Gerindra mampu mewujudkan Indonesia maju dan Jawa Barat istimewa.
mewah. Pat-pat gulipat. Tahun 2024 kita pilih nomor 4, Gubernur Jawa Barat. Pasti